Jurnal pertama yaitu Ginting tahun 2023. Jurnal ini lebih menyoroti kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia seperti penangkapan destruktif, pencemaran dan sedimentasi, serta faktor lingkungan. Jurnal ini menekankan pentingnya pengelolaan berkelanjutan. Jurnal kedua yaitu Baurus tahun 2018 lebih membahas hubungan faktor lingkungan seperti kedalaman, arus, kecerahan, dan substrat dengan bentuk pertumbuhan karang dan lebih fokus pada adaptasi karang terhadap kondisi abiotik. Jurnal 1 Ginting 2023 yaitu dilakukan observasi lapangan, analisis persentase tutupan karang hidup dan karang mati, dan identifikasi penyebab kerusakan karang. Sedangkan pada jurnal yang kedua, Barus 2018, dilakukan yaitu survei di Teluk Lampung dengan cara mengukur parameter abiotik dan mengamati pertumbuhan karang secara tracing, masif, dan foliose. Selanjutnya adalah bagian hasil, di mana pada jurnal pertama ini karang hidup menaik secara signifikan. Kemudian karang mati meningkat akibat aktivitas manusia dan sedimentasi. Kemudian ada biotik, yaitu berupa ikan, herbivora menurun, predator meningkat. Adapun dari bidang abiotiknya, kualitas air, suhu, sedimentasi berpengaruh. Kemudian pada jurnal yang kedua, branching, dominan di perairan dangkal dan jernih, masif dominan di perairan keruh dan berarus kuat. Adapun unsur dari abiotiknya yaitu arus, kecerahan, kedalaman, substrat sangat berpengaruh. Sedangkan biotiknya tidak banyak dibahas. Pada perbandingan dari kedua jurnal tersebut, Ginting lebih berfokus kepada kerusakan dan bagaimana solusinya. Dan pada Barus lebih berfokus pada adaptasi ekologi karangnya. Dan adapun metodenya, yang pertama pada Ginting lebih menekankan analisis kerusakan, sedangkan Barus dia lebih menekankan hubungan lingkungan dan morfologi. Adapun perbandingan yang kedua yaitu hasil, Ginting lebih menyoroti bagaimana penurunan kesehatan pada karang, sedangkan pada Barus lebih menekankan bagaimana pola pertumbuhan sesuai kondisi. Berdasarkan hasil pembandingan, pada jurnal pertama, unsur abiotik yang diperhatikan meliputi adanya sedimentasi, kualitas air, suhu, serta arus perairan. Faktor-faktor ini dianggap penting karena langsung mempengaruhi kestabilan ekosistem terumbu karang. Sementara itu, pada jurnal kedua, aspek abiotik yang diteliti lebih menekankan pada kedalaman perairan, kekuatan arus, tingkat kecerahan, serta jenis substrat yang menjadi tempat melekatnya karang. Dari sisi unsur biotik, jurnal pertama menyoroti keberadaan ikan herbivora, predator karang, serta bagaimana interaksi antar biota mempengaruhi kondisi karang. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tersebut lebih komprehensif dan dalam melihat hubungan antar organisme. Sedangkan pada jurnal kedua membahas biotik lebih difokuskan pada karang itu sendiri, sementara biota lain tidak dijelaskan secara detail karena penelitian lebih menekankan pada karakteristik karang sebagai pusat kajian. Karang hidup dan karang mati. Pada jurnal pertama, kondisi karang hidup dilaporkan mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga dijadikan sebagai indikator kesehatan ekosistem perairan. Sebaliknya, pada jurnal kedua, karang hidup lebih dijelaskan dari segi bentuk, pertumbuhan yang bervariasi seperti karang bercabang atau branching, karang masif dan mesif, dan karang foliose yang semua itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar. Untuk karang mati, jurnal pertama menyebutkan adanya peningkatan jumlah akibat tekanan antropogenetik maupun faktor lingkungan. Tekanan antropogenetik ini bisa berasal dari aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang merusak maupun pencemaran. Namun perbedaan dengan jurnal pertama, jurnal kedua tidak menaruh fokus besar pada karang mati karena penelitian lebih diarahkan pada kondisi karang hidup sebagai penentu utama keberlangsungan ekosistem.
Next, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jurnal pertama menurut Ginting tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan tutupan karang hidup, hal ini dibarengi dengan meningkatnya jumlah karang mati. Peningkatan karang mati ini dikaitkan langsung dengan aktivitas manusia dan tingginya tingkat sedimentasi. Jurnal kedua menurut Barus dan kawan-kawan 2018, jurnal ini lebih menyoroti hubungan antara jenis karang dan kondisi lingkungan abiotik. Mereka menemukan bahwa karang bercabang lebih dominan di perairan dangkal yang jernih, sedangkan karang masif lebih banyak ditemukan di perairan yang keruh dengan arus yang kuat. Penelitian ini juga menekankan bahwa faktor-faktor abiotik seperti arus, kedalaman, kecerahan air, dan jenis substrat sangat menentukan komposisi karang di suatu lokasi.